Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Sudah lama banget ya saya udah nggak buat materi video pembelajaran. Nah, kali ini di tahun baru 2022, saya akan membuat materi tentang IPS kelas 9 semester 2 yang dimana materinya ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun materi yang akan dibahas ada perdagangan internasional, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir ada memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Mungkin yang akan saya bahas kali ini juga yang pertama perdagangan internasional dulu ya. Untuk materi yang kedua dan ketiga kita akan bahas di video selanjutnya. Perdagangan internasional, di mana sebelum kita ke materinya, kita harus tahu dulu pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri ya. Di mana perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Yang dimana di sini antar dua pelaku perdagangan internasional itu bukan cuma negara aja ya, bisa kelompok antar negara ataupun orang perorangan ya, antar negara satu sama lainnya ya. Nah, di mana dalam perdagangan internasional itu ada istilah-istilah umumnya ya, yang biasanya kita tahu seperti misalkan ekspor, eksportir, impor, dan juga importir. Nah, kalau kalian yang belum tahu, nah sini saya jelaskan tentang apa itu ekspor, eksportir, impor, dan importir. Yang pertama kita ekspor dulu, di mana ekspor itu kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain. Nah, ada kata kuncinya X. X itu berarti kan luar ya, di mana kita berarti luar berarti kita menjual barangnya ke luar negeri. Lalu kalau pelaku yang melakukan ekspor disebut juga dengan eksportir. Lalu kegiatan masuknya atau membelinya barang dari negara lain disebutnya impor. Nah, di mana berarti masuk ya, di mana barang dari negara lain masuk ke negara kita. Nah, lalu pelaku kegiatan impor disebut juga importir, gitu ya. Jadi ada ekspor, eksportir, impor, dan importir. Nah, di sini kemudian ada perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Di mana pertama dari kegiatannya, dari wilayahnya, di mana kalau dalam negeri tentunya cuma dalam satu negara aja ya. Lalu kalau perdagangan internasional itu antar negara ya, bisa dua bilateral ataupun misalkan multilateral dan sebagainya. Lalu dari segi penjual dan pembelinya, di mana kalau dalam negeri tentu bisa lebih cenderung bisa ketemu secara langsung. Sedangkan kalau internasional itu lebih ke online. Lalu dari mata uangnya, biasanya kalau dalam negeri yang digunakan itu mata uang yang sama, misalkan Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan kalau perdagangan internasional itu digunakan mata uang yang diakui secara internasional ya. Contohnya misalkan dolar Amerika Serikat. Nah, itu biasanya dipakai dalam perdagangan internasional. Lalu kalau dalam negeri itu ada namanya nggak kena pajak dia masuknya ya, tapi hanya di apa kena namanya biaya retribusi ya. Lalu sedangkan kalau perdagangan internasional dia itu kena pajak atau biaya masuknya. Nah, lalu dari segi biaya angkutnya atau dari transportasinya atau dari pengiriman barangnya, di mana tentunya dengan dalam negeri pasti lebih murah karena jaraknya juga lebih dekat dibandingkan dengan internasional ya, di mana jaraknya lebih jauh otomatis biaya angkutnya lebih mahal juga ya. Lalu dari kualitas barangnya, di mana kalau dalam negeri itu bisa bervariasi ya, nggak hanya cuman satu dua barang aja, nah gitu ya. Sedangkan kalau perdagangan internasional itu dia tuh punya standar khususnya ya, ada standar internasionalnya. Kualitas barang itu harus sesuai. Kalau kualitas barang nggak sesuai, berarti nggak boleh tuh namanya perdagangan internasionalnya itu berarti dia barangnya kurang memenuhi standar yang ada. Lalu dari segi peraturannya ya, di mana kalau peraturan dalam perdagangan dalam negeri tentunya memakai suatu negara itu. Nah, sedangkan kalau perdagangan internasional itu menggunakan peraturan yang berlaku secara internasional. Lalu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan yang ada ya. Misalkan dari perbedaan sumber daya alam atau SDM yang dimiliki oleh setiap negara. Lalu ada perbedaan tingkat kualitas SDM, sumber daya manusia. Lalu ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK-nya. Lalu ada perbedaan budaya. Lalu ada
perbedaan yang lainnya seperti harga barang, upah, biaya produksi, dan selera. Nah, kita ke manfaat dan hambatan perdagangan itu. Nah, apa sih manfaat dari perdagangan internasional itu? Pertama, di mana setiap negara itu akan memenuhi barang dan juga jasanya yang ada ya. Lalu setiap negara itu menciptakan spesialisasi produk. Spesialisasi produk itu apa? Yang dimana membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lainnya. Lalu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan internasional itu akan mendapatkan barang yang jauh lebih murah dan juga mudah ya mendapatkannya. Lalu mendorong kegiatan produksi di mana setiap negara itu akan berusaha untuk memperluas pemasaran barang hasil produksinya ya, di mana ketika pemasaran semakin luas otomatis maka produksi yang dihasilkannya juga harus ditingkatkan karena untuk memenuhi permintaan yang ada. Yang dimana selain itu juga manfaat perdagangan internasional, setiap negara itu akan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Lalu kegiatan produksinya itu dapat meningkatkan perusahaannya itu lebih maju ya dan juga bisa membuka kesempatan kerja. Pendapatan negara itu bisa meningkat karena memperoleh devisa dari hasil ekspornya. Lalu mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. Lalu terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negaranya di mana akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Nah, tadi sudah ada di keuntungannya ya, sekarang ke hambatannya. Apa sih hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri? Pertama, karena barang luar negeri yang lebih murah daripada dalam produksi dalam negeri, otomatis pemerintah akan melakukan namanya suatu kebijakan ya, kebijakan untuk memproteksi atau melindungi produksi dalam negerinya. Di mana hambatannya pertama ada biaya masuk atau pajak yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik dan peperangan. Nah, yang tadi saya jelaskan ini akan dijelaskan di bawah ini ya, di mana proteksi itu adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri, di mana kebijakan itu untuk melindungi produk dalam negerinya sehingga harga yang dari luar negeri itu murah, tapi bisa seenggaknya tidak menjatuhkan harga dari produksi dalam negeri. Lalu ada kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara, di mana dengan kebijakan kuota, barang impornya itu akan dibatasi dalam hal jumlah maupun volumenya. Lalu tarif. Tarif itu tentang kebijakan pajak atas barang dan impor dan ekspornya, di mana dengan tarif ini bisa meningkatkan devisa negara dan juga bisa untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu politik dumping, yang dimana kebijakan menjual barang di luar negeri jauh lebih murah daripada dalam negerinya, di mana tujuannya untuk meningkatkan devisa negara. Contoh yang negara yang melakukan politik dumping ini kayak Jepang ya, dia menjual mobilnya ke luar negeri itu jauh lebih murah daripada di dalam negerinya yang lebih mahal. Itulah kenapa di negara Jepang sana penduduknya itu lebih banyak menggunakan transportasi umum maupun jalan kaki ya daripada menggunakan mobil. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.